2000 awal, kemudian di tahun 2020, 2008 itu mulai ada sosial media, Facebook, Friendster, dan lain-lainnya. Kemudian 2010 baru hadir WhatsApp, itu juga teleponnya baru satu-satu. Nah, baru yang namanya virus corona itu mengubah berbagai fenomena, termasuk Zoom, Gmeet atau Google Meet itu mulai berkembang, mulai banyak, diperbanyak pesertanya, dari yang tadinya WhatsApp juga, yang tadinya cuman face to face, one by one, kemudian menjadi 4 orang bisa langsung berkomunikasi secara maya, face to face secara maya, kemudian juga sampai 8 sampai sekian. Namanya Messenger juga sudah bisa, termasuk Zoom. Jadi perkembangan teknologi itu mengubah paradigma pendidikan, termasuk di dunia pendidikan yang tadinya face to face saja sekarang bisa dengan blending, bisa kadang-kadang offline, sinkronus, asinkronus, dan lain-lainnya. Lembaga pendidikan Islam karena dia sifatnya terbuka, Islam itu terbuka terhadap perkembangan zaman, itu perlu adaptasi terhadap perubahan zaman fenomena tersebut. Dan teknologi dapat menjadi sarana untuk memperkuat dakwah dan pembelajaran berbasis nilai-nilai Islam yang kita anut dan kita percayai. Dan terkait dengan tujuan presentasi yang kita lakukan adalah menjelaskan manfaat dan urgensi penerapan teknologi dalam pembelajaran Islam. Manfaatnya yang kita angkatnya, Bapak Ibu. Karena mohon maaf, ada satu kisah yang saya yakin Bapak Ibu sudah mafhum terkait dengan manfaat dan mudarat. Ada salah satu murid yang habis jalan-jalan ke Arab Saudi, kemudian gurunya malah jalan-jalan ke Amerika. Kemudian ketemu di Indonesia, kemudian berdiskusi, murid menyampaikan, Pak Yai, di Arab Saudi banyak pelacur, saya ketemu banyak pelacur di Arab Saudi. Gurunya bertanya, oh iya kah, saya di Amerika saya nggak ketemu dengan pelacur, saya ketemunya masjid-masjid. Jadi dari situ yang kita temui adalah yang kita cari. Kalau digitalisasi teknologi yang kita cari adalah mudorotnya, pasti ketemu dengan mudorotnya. Kalau yang kita cari dan manfaatkan itu akan ketemu dengan kebermanfaatan dari teknologi tersebut. Itu yang mau saya angkat Bapak Ibu. Jadi manfaatnya itu apa saja yang ada pada teknologi terkait dengan pembelajaran Islam. Kemudian juga kita bisa mencari bentuk-bentuk teknologi yang bisa kita terapkan yang ada di lembaga kita, untuk lembaga kita. Kemudian juga contoh-contoh aplikasi yang nyata yang bisa kita aplikasikan dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam di sekitar kita. Nah, ini yang secara garis besar manfaat teknologi dalam pembelajaran Islam, Bapak Ibu. Akses pengetahuan lebih luas. Seperti yang kita punya buku inovasi, Bapak Ibu bisa mengaksesnya dengan mudah dan gratis. Buku komunikasi di era digital contohnya. Jadi akses pengetahuan lebih luas. Kalau dulu kita harus beli, kalau tidak di fotokopi, sekarang sudah bisa mendownloadnya dengan berwarna dan berbagai macam. Konten-konten dialog dalam bentuk dialog juga sudah banyak, melalui video-video dakwah, entah itu secara reels, entah itu secara video reels ya, entah itu secara video penuh, juga banyak. Kita bisa menemukan Gus Baha, nasihat-nasihatnya, Gus Kafa, Kiai Abah Kafa Bihi, nasihat-nasihatnya, berbagai ulama-ulama besar, itu kita bisa mendengarkan dengan baik, itu melalui video-video dakwah. Dan itu artinya akses pengetahuan kita lebih luas di era digital ini. Yang kedua adalah interaksi pembelajaran. Kita dulu harus ketemu di kelas, sekarang bisa dengan multimedia interaktif seperti yang kita jalani sekarang. Kemudian meningkatkan literasi digital peserta didik. Dalam hal ini Bapak Ibu posisinya sebagai peserta didik yang dulunya sama sekali tidak tahu menahu
saya kira tidak jauh beda dengan zaman saya. Bapak Ibu juga pasti yang lahir tahun 70-an sampai 80-an itu ya sama sekali no akses digital, itu nggak ada ya akses. Kemudian kita mulai melek, oh masuk tuh begini, oh membuka portal itu begini, oh membuka damel itu begini, LMS namanya. Itu artinya literasi kita meningkat dalam bidang digitalnya. Kemudian meningkatkan efisiensi guru dalam menyampaikan materi. Dulu kita harus nulis, kita nyuruh siswa untuk nulis, sekarang tidak perlu, hanya menjelaskan, materi sudah disiapkan dan bisa dicari dengan gampang. Kemudian slide berikutnya yaitu tentang penerapan teknologi yang ada di sekitar kita atau yang kita sedang jalani. Learning management system seperti Damel, seperti portal, Google Classroom kalau lewat Google, Moodle, itu bentuk dari learning management system yang kita jalani. Multimedia Islami kita bisa cari dengan gampang, video pembelajarannya, animasi kisah Nabi atau animasi kisah para wali atau para sahabat, atau malah ngaji, murotal, dan lainnya sudah sangat mudah untuk kita cari. Aplikasi mobile, kita sering mendengar azan dari HP, itu bentuk dari aplikasi mobile Islami. Quran juga bisa kita lakukan, banyak sekali. Asmaul Husna, hadis-hadis interaktif bisa kita cari secara tematik berdasarkan tema-tema yang akan kita cari. Kalau dulu ya kita harus membaca dulu, muhadasah dulu, muhadoroh dulu, mencarinya, dan lain-lainnya. Untuk pembelajaran Islam juga banyak lewat AR, platform kolaboratif seperti yang kita lakukan, Zoom, Google Meet, dan lain-lainnya untuk berdiskusi secara online, itu juga bisa kita lakukan secara mudah. Gitu. Nah, bagaimana tentang implementasi yang ada di sekitar kita juga selain terkait dengan kampus-kampus, ya pesantren digital juga sudah mulai banyak. Walaupun banyak juga pesantren yang masih dengan menjaga ketradisionalannya masih ada, tapi juga banyak juga yang sudah merambah ke dunia modernan, yaitu menggunakan e-learning, bahkan sampai kehadiran pun bisa dengan barcode gitu. Nah, sistem informasi santri juga bisa kita lakukan agar terjaga komunikasi wali santri dengan para ustadz-ustadzahnya, pengasuhnya, itu bisa. Madrasah berbasis IT sudah mulai merambah juga, walaupun tidak sedikit, juga masih, mohon maaf, masih belum merambah dari ketradisionalan. Virtual field trip juga masih kita bisa lakukan dengan googling dan yang lainnya, YouTube, menjelajah sejarah Islam melalui simulasi virtual, yang kemudian kita bisa cross-check dengan beberapa kitab yang bisa mungkin saja kita cross-check dengan kitab-kitab tentang sejarah seperti itu. Nah, tidak melulu terkait dengan implementasi dan lainnya, karena ini terkait dengan tantangan-tantangannya, maka saya menyimpulkan ada 3 besar terkait dengan keterbatasan atau tantangan yang ada, yang kita sering temui, yaitu misalnya keterbatasan infrastruktur, Bapak Ibu. Kemudian saya mencoba untuk memberikan solusi dengan memberikan misalnya dengan pengembangan bertahap atau bekerja sama dengan komunitas IT di sekitar lembaga Bapak Ibu. Tantangan atau kekurangan selanjutnya adalah SDM-nya yang kurang melek IT. Bapak Ibu sudah mulai melek IT, kalau masih kurang lagi bisa dengan solusinya dengan pelatihan dan pendampingan guru. Bagaimana dengan konten Islami? Kurang, Pak. Bisa juga berkolaborasi dengan pengembangan atau dengan para pengembang konten dakwah digital. Jangan koordinasinya dengan orang-orang yang mengejar FYP, hanya mengejar FYP yang sampai terbuka badannya itu luar biasa. Itu hanya konsumsi pribadi saja, jangan diajarkan ke anak. Pendekatan Islam terhadap teknologi
Ya, Islam itu kan terbuka ya. Jadi dengan teknologi insya Allah sangat terbuka. Dan Islam itu sangat terbuka terhadap ilmu, pengetahuan, dan inovasi. Inovasi pembelajaran berbasis digital dapat meningkatkan mutu pendidikan Islam. Dan semua itu diperlukan komitmen. Entah itu dari kepala sekolah, pemimpin lembaga, pemimpin yayasan, guru, siswa, dan wali siswanya perlu ada komitmen bersama untuk menghadirkan transformasi digital yang islami dan edukatif. Akhirnya di slide 9 ini saya menyampaikan doa agar Bapak Ibu yang dari kelas 2022 bisa wisuda bersama di 2026. Amin. Terima kasih. Mohon maaf gambarnya terbuka tapi tertutup. Terbuka tapi tertutup. Ya bisa disarankan, terserah sajalah. Begitu Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala keterbatasannya. Silakan kalau misalnya ada di screenshot belum itu Bapak Ibu tadi. Yang ada itunya tuh. Silakan kita sharing-sharing Pak Yai Amin and friends and the gang. Kira-kira apa yang di screenshot Pak? Enggak. Tuh yang tampil Pak Yai Amin. Wah, luar biasa. di layar saya Pak Yai Nasihan Amin. Masya Allah. Allah sehat-sehat. Monggo, monggo. Kira-kira ada yang ada kritik membangun atau ada unek-unek yang bisa kita diskusikan bersama terkait dengan apa yang kita bahas ini atau di poin-poin tertentu di luar topik juga mangga. Saya anggap ini sebagai alat untuk silaturahmi ke Bapak Ibu. Mudah-mudahan manfaat silaturahmi kita dapatkan. Izin Pak. Siap Pak Yai. Sebelum sholat Jumat nanya dulu ya. Apa namanya? Ini kan kalau memang sekarang kita sebagai tenaga pengajar dituntut bisa ngonten dan lain sebagainya lah Pak, apalagi kalau presentasi dengan PowerPoint dan lain sebagainya. Tapi pengalaman lapangan Pak, semakin menarik latar belakang yang kita pakai itu Pak, malah anaknya fokusnya sama latar belakangnya Pak. Sementara ilmu pengetahuan yang kita sampaikan mereka abaikan Pak. Nah ini gimana ini Pak? Terutama generasi sekarang nih Pak. Terima kasih Pak. Latar belakang itu maksudnya apanya ya Pak? Mohon maaf tadi mute, termute. Kan gambar-gambar yang menarik Pak gitu kan, desainnya gitu Pak. Desain oh, backdrop ya. Backgroundnya atau animasinya Pak. Ya itu sih berarti kan kreativitas Bapak Ibu ya, kita ya. Kira misalnya tadi saya share ini jadi tertariknya tentang gambar yang ininya Pak. Perempuannya. Ya, biasa itu Pak, fitrah tuh Pak. Sinyalnya tinggi tuh Pak. Itu sih berarti gini Pak, itu sih berarti garam turunnya ke bawah Pak. Ya bapaknya misalnya fokusnya ke perempuan tadi gambar saya yang kayak gitu ya anak didiknya juga begitu akhirnya. Bisa gitu Pak ya. Ya. Tapi memang tantangan kita ya, anak itu maksimal yang saya pernah baca konsentrasi itu cuma 15 menit Pak. Jangankan anak-anak, kita itu konsentrasinya kurang lebih 15 menit. Di atas 15 menit itu sudah tengok-tengok. Kitanya aja tuh Pak. Tengok-tengok HP, tengok-tengok yang lain gitu. Temen sekelas, waktu di kelas tuh kayak gitu. Nggak bisa fokus, kita belajar misalnya 3 SKS 100 sekian menit, itu nggak bisa 100 menit konsentrasi itu. 15 menit kita mentok tuh. Ya kita tanggalnya, makanya kita tantangan itu adalah tantangan kita bersama. Entah itu tantangannya sebagai dosen atau guru atau tantangan sebagai saat kita sebagai siswa. Pak Daman Huri, siap Pak Daman Huri, monggo. Ya Pak. Pak Sukri kalau misalnya mau berangkat, mangga.
Kalau jadwal itu, jadwal apa? Jadwal khutbah. Izin Pak ya, izin. Monggo. Mohon maaf kalau misalnya ada tambahan dari teman-teman, Bapak Yai, Ibu Nyai, monggo. Ini izin masuk Bapak Gi. Siap, Pak Yai, amin. Kadang kita itu di permasalahan di lapangan itu pendidikan kita itu ini agak melebar gitu Pak Gi. Pendidikan itu kan identik dengan trilogi itu ya, ada institusi pendidikan, kemudian keluarga atau lingkungan, kemudian siswa itu gitu. Siswa. Nah, ketika lembaga pendidikan berusaha untuk apa ya, mengdrive sebuah inovasi, baik itu pembelajaran maupun pendidikan secara institusi, itu kadang kita ditabrakkan dengan keadaan lingkungan yang tidak mendukung gitu ya. Di antaranya bahkan orang tua kadang acuh tak acuh dengan keadaan madrasah atau keadaan lembaga pendidikan yang ingin sebenarnya punya keinginan kuat untuk mengdrive sebuah inovasi pendidikan. Itu bagaimana Pak? Menurut Bapak, bagaimana terkait menanggapi atau mengalami situasi seperti itu? Begini Pak, yang pertama memang lembaga itu perlu figur. Kita itu karakternya masih perlu figur. Selama figurnya kurang dihormati oleh masyarakat, maka kemungkinan besar yang terjadi adalah seperti tadi, acuh tak acuh. Jadi itu kelemahan kita tuh itu salah satunya. Bukan pada konten atau fokus pada sistemnya itu bagaimana, gitu Pak Yai Amin. Yang kedua, didukung dengan sistem. Sistem yang ada di lembaga tersebut itu berjalan apa tidak. Misalnya, yang namanya kepala sekolah itu dibantu oleh beberapa wakil kepala sekolah. Salah satunya adalah hubungan masyarakat dan komite sekolah. Komite sekolah itu kan terdiri dari beberapa warga atau bahkan wali santri atau wali murid. Kalau selama dari awalnya sudah diajak komunikasi, berkontribusi, bagaimana pendapatnya, ditanyain, saya kira itu bisa terhindari. Kalau sudah diajak dari awalnya sudah nimbrung, ayo gimana untuk membangun ini, agar rasa memilikinya muncul. Itu kayak yang terjadi seperti itu kecenderungannya biasanya, mohon maaf, bisa dibilang kalau saya jadi warga tuh, lah kalau butuhnya aja ngajak siswa, ngajak kita ngobrol, kalau misalnya itu juga, misalnya seperti itu. Jadi saat kita senang, kita ajak wali murid, saat kita lagi butuh juga sehingga kita enak untuk komunikasinya. Bersilaturahmi juga penting ke warga-warga sekitar. Nah, ini salah satunya adalah ujung tombaknya ya tadi, wakil kepala yang bidang humas tadi misalnya. Public relation kalau perusahaannya itu penting untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Sehingga jangan ada asumsi seperti tadi. Pada saat butuhnya aja datang main kayak gitu. Jadi kita silaturahmi itu memang penting sekali untuk terjaganya sebuah hubungan yang baik. Saya kira itu sih Pak. Nah, 3 kategori tadi, entah itu lembaganya, yang punya yayasannya, gurunya, lingkungannya, komite sekolahnya, itu bisa juga akhirnya demi kebutuhan anak didik, sehingga untuk berkembang bersamanya kemungkinan besarnya bisa Pak Yai Amin, insya Allahnya. Nah, dari sekian itu mungkin ada beberapa poin yang belum berjalan Pak Yai Amin. Bukan begitu Pak Yai Amin? Atau ada tambahan atau kurang berkenan, silakan dikomunikasikan atau didiskusikan dengan teman-teman yang lain. Kadang ya memang suatu ketika memang lingkungan itu ya berbeda-beda gitu.
Suatu ketika lingkungan kita itu dengan anaknya saja kadang apa ya istilahnya, kalau kita dalam bahasa Jawa itu pasrah bongkoan gitu sama lembaga pendidikan, sehingga mereka tidak mau tahu, atau kalau tidak mau tahu itu kelihatannya terlalu terlalu ekstrim ya. Kadang tidak tahu perkembangan peserta didik ini bagaimana, terus bahkan ketika misalkan ada diskusi pemanggilan misalnya, ada pemanggilan terkait anaknya, itu kadang-kadang malah jatuhnya pada membela anaknya, padahal anaknya perkembangannya seperti Iku mama pajarnya ada di situ, kasihin dulu uangnya. Mama pajarnya ada di situ. Kemudian si orang ini malah ujung-ujungnya ya entah itu karena kelebihan kasih sayangnya di orang tua itu, ini membela anaknya ya, betul. Tapi misalnya kalau dari kondisi seperti itu, maka Pak Yai Amin izin merespon. Mau yang dari sini, dari HP ini. Dari sini baju. Ibu Dini di itu dulu Pak. Bu. Pak Yai Amin boleh merespon Pak Yai Amin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Hostnya mungkin itu dulu ke Ibu Dini itu tadi. Host. Maaf Bu Dini. Sampai kelihatannya. Jadi Bapak, monggo Bapak. Jadi boleh kita mengaplikasikan SWOT Pak Yai Amin. SWOT itu satu strategi dalam bagaimana kita menyadari SWOT itu S-nya itu dari kata strength, kekuatan, kelebihan ke Bapak itu misalnya apa? Dicatat, kemudian weak SWOT, W-nya itu weak, kelemahannya apa? Kemudian O-nya itu opportunity, kesempatan atau peluangnya apa? Dan T-nya itu threat, ancamannya apa? Dari situ, kalau saya mengaplikasikan SWOT ini terhadap situasi yang tadi Bapak sampaikan, yang pertama itu kelemahannya itu bisa jadi karena kurangnya pemahaman masyarakat sekitar terhadap visi misi lembaga. Visi misi lembaganya itu apa, itu mereka kurang paham. Kemudian yang kedua, minimnya komunikasi antar lembaga dengan wali. Yang ketiga, bisa jadi keterbatasan waktunya para wali santri atau keterbatasan ekonominya para wali santri. Yang keempat, kurangnya rasa memiliki atau kurangnya keterlibatan secara emosi warga sekitar dengan lembaga. Sehingga acuh tak acuh. Kemudian pengalaman sebelumnya itu bagaimana juga perlu dievaluasi antara komunikasi dengan lembaga dengan warga sekitar. Dan yang keenam, bisa saya simpulkan itu bisa jadi kurangnya ruang partisipasi dari para wali santri. Nah, solusinya bagaimana? Kalau solusi tentang komunikasi dan sosialisasi tentang visi misi lembaga atau program lembaga, itu bisa dengan mengadakan pertemuan rutin, entah itu bisa melalui langsung ataupun secara daring, misal WA atau apa, dari grup-grup WA misalnya, untuk menjelaskan visi misi dan manfaat dari setiap program yang dijalankan oleh lembaga. Agar tujuannya itu untuk membuat wali santri masa terlibat dan memahami pentingnya program tersebut bagi perkembangan anak mereka sendiri, gitu. Kemudian yang kedua, dari kasus atau masalah minimnya komunikasi antar lembaga dengan wali santri itu bisa dengan membangun hubungan yang akrab dan terbuka. Ciptakan forum komunikasi dua arah seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, WhatsApp atau survei pendapat atau kotak saran. Itu bisa untuk meningkatkan partisipasi mereka. Sehingga wali santri akan mempunyai ruang untuk menyampaikan masukan dan keluhan.
tidak secara personal gitu. Itu bisa membangun hubungan antara lembaga dengan wali santri. Kemudian juga bisa dengan memberikan ruang partisipasi yang aktif dengan melibatkan wali santri dalam kegiatan seperti pelatihan, pengajian rutin, kegiatan sosial, sehingga menumbuhkan rasa memiliki terhadap program lembaga. Terus bagaimana dengan kondisi sosial dan kondisi ekonomi? Bisa dibuatkan program yang fleksibel, yang kira-kira tidak memberatkan dari segi biaya atau waktu. Misalnya menyediakan opsi keikutsertaan atau jadwal yang fleksibel. Itu sehingga wali santri tidak terbebani entah itu dari segi biaya atau dari segi keterbatasan waktu kalau mereka kurang waktu gitu. Transparansi dan akuntabilitas lembaga juga perlu ditingkatkan. Kalau masalah yang dihadapi adalah pengalaman, misalnya pengalaman yang kurang baik antara lembaga dengan wali santri gitu. Maka perlu juga transparansi dan akuntabilitas. Sampaikan laporan perkembangan program dan kontribusi wali santrinya apa saja yang sudah didapat secara berkala, secara bertahap, terus sehingga sisi keuangan, capaian kegiatan, dan dampak terhadap santrinya itu wali santri bisa membacanya. Sehingga tujuannya adalah menumbuhkan kepercayaan terhadap lembaga dari para wali santri. Terus tadi kelemahan yang misalnya dari 6 itu kurangnya ruang partisipasi bisa saja dengan memberikan penghargaan simbolik kepada wali santri yang aktif. Seperti sertifikat, ucapan terima kasih secara terbuka di ruang-ruang misalnya pas haul atau pas perpisahan atau bikin kenang-kenangan agar mendorong keterlibatan dengan memberikan penghargaan atas partisipasi. Dengan menyebut nama-nama mereka di ruang publik, lembaga mengucapkan terima kasih, bisa saja yang tadi yang sudah berpartisipasi bisa menambah semangatnya, yang belum bisa juga menambah semangatnya. Saya kira itu sih Pak solusinya untuk ini. Kalau misalnya, tapi memang betul garis besarnya adalah segala situasi kondisi tergantung dari tempatnya itu bagaimana, masyarakatnya itu bagaimana, macam-macam sih. Tapi gambarannya secara umum sih saya kira begitu ya Pak. Mohon maaf Pak Yai Amin, memungkinkan nggak masuk nggak kira-kira? Atau yang lain ada tambahan? Terima kasih banyak Bapak. Ini beberapa poin paling tidak sudah kita tangkap. Di antaranya paling tidak kan secara garis besar itu PR public relationship atau di kita itu ada Wakahumas gitu. Ya, Wakahumas. Posisinya sangat strategis sebenarnya. Proaktif ya, harus proaktif, betul. Jadi Pak, terima kasih banyak atas saran dan diskusinya pagi ini. Siap Bapak, siap Bapak. Mungkin ada tambahan dari Pak Yai, Pak Ibu Nyai yang lainnya yang punya pengalaman, monggo. Saya hanya membaca dari situasi yang tadi tergambarkan, ya saya terpikirkannya begitu. Yang lain, monggo. Kayaknya banyak yang aktif di lembaga atau malah punya lembaga sendiri gitu. Saya lagi membangun pesantren, Pak Yai, mohon doanya. Alhamdulillah. Semoga lancar Pak dosen. Tapi tidak dapat yang 48 sih Pak Yai. Nanti saya usulkan ke Pak Gubernur. Janganlah nanti ketergantungan, biar mandiri sendiri aja. Lama tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah. Monggo, yang lain mungkin ada diskusi lagi yang mau disampaikan atau apa gitu. Atau mau menambahkan tadi apa yang saya sampaikan atau kita diskusikan dengan Pak Yai Amin. Pak dosen, malah saya mau izin pamit Pak dosen, udah mau persiapan. Khutbah. Jam 11 kurang. Iya, sama. Ya, siap.
Kalau tidak ada, jadi saya juga mau ada persiapan nih Jumatan. Saya juga Jumatan nggak pakai rok saya tuh. Cocok Pak dosen. Saya baru pulang dari ziarah terus ya. Ya. Terus Lagi lah Pak Dosen. Itu dalam pada sosokan lagi lah. Itu pada sosokan izin mau Jumatan, emang kita nggak Jumatan. iya gitu maksud saya gitu. Emang saya pakai rok apa? Saya sampai bahasanya begitu tuh maksudnya tuh. Emang situ saja yang Jumatan gitu. Biasa pakai kinayah Pak dosen. Jonan. Nggak apa-apa. Pakai kinayah aja Pak dosen. Itu ada yang komentar itu, yang lewat komen siapa Pak Yai? Ada Bu Alfiah itu. Bu Bu Alfiah. Siti. Mengenai komunikasi, terkadang orang tua itu hanya mengandalkan gimana sekolah saja. Artinya terserah gitu ya. Namun terkadang juga orang tua ketika anaknya kenapa-kenapa, pihak sekolah yang disalahkan. Atau bahkan ada yang mengatakan saya juga sudah bingung gimana didiknya. Terserah Bapak sajalah mau diapakan. Gimana Pak dosen solusinya? Itu yang tadi dalam maksud dengan istilah, kadang beberapa orang tua itu ada yang dalam bahasa Jawa kita itu, bahasa Rembang itu pasrah bongkoan itu loh Pak. Pasrah bongkoan itu ya bah nggak mau tahu urusan sekolah, pokoknya saya daftarkan anak ke lembaga tersebut, kemudian ya sudah, saya pengen panen 3 tahun yang akan datang, katakanlah gitu, misalkan itu anak MTS atau Alia, atau kalau MI misalkan saya pengen panen 6 tahun yang akan datang, gitu. Kadang-kadang ada yang seperti itu Bapak. Ya, sebenarnya di poin itu sih tadi yang saya sampaikan. Kebanyakan orang tua itu tidak menyadari bahwa kewajiban anak itu tetap ada pada mendidik ya. Mendidik anak itu tetap ada pada orang tuanya walaupun anaknya disekolahkan. Nah, itu keterbatasan pengetahuan itu bahwa ngerasanya sudah gugur kewajiban dia dalam mendidik anak ketika dia sudah dititipkan di pondok, ketika dia sudah dititipkan di lembaga pendidikan yang sebenarnya misalnya kalau dia nggak mondok paling lama itu cuma 6 jam sampai 8 jam ada di sekolah, sisanya selama kurang lebih 16 jam ada pada pengawasan orang tua. Bukan begitu, ada 24 jam, 1 kali 24 jam siang malam. Di sekolahnya kan cuma 8 jam paling lama. Berarti sisanya kurang lebih 16 jam itu ada pada pengawasan orang tua. Nah, yang bagian begini tuh perlu disampaikan pada saat komunikasi antar lembaga dan wali. Bapak Ibu, setiap rutin, entah itu pembagian rapot, entah itu rutinan pas kita adakan pengajian tadi yang saya sampaikan sebulan sekali, sampaikan kesadaran itu. Kalau misalnya diinikan, silahkan dikomunikasikan. Makanya juga lembaga juga walaupun orang tuanya seperti itu, tetap harus dikomunikasikan Bapak Ibu. Kemajuan Bapak Ibu dalam 1 bulan anaknya begini misalnya. Kemudian kekurangannya begini, anaknya begini. Mohon dukung kami di sekolah untuk mengawasinya di rumah karena di sekolahnya seperti ini gitu. Itu bisa. Ini kan karena misalnya terputus komunikasinya. Ketika orang tua sudah, wah wis terserah aja lah, saya sih terserah sama guru. Nah kemudian gurunya tidak mengkomunikasikan perkembangannya sebagaimana, kemudian tiba-tiba langsung negatif, ya blood is always thicker kalau bahasa sayanya tuh. Darah itu akan selalu lebih tebal Bapak Ibu dibanding sebuah hubungan yang lainnya. Bagaimanapun salahnya anak, tetap akan dibela oleh orang tuanya. Tapi kalau dari awalnya sudah disampaikan begini, mereka nggak kaget gitu. Itu sih. Bagaimana Ibu Siti? Sedikit nambahin Pak dosen. Monggo. Sangat setuju saya dengan apa yang disampaikan Pak dosen tentang komunikasi antara pihak sekolah dengan wali murid. Kita ada pertemuan itu setiap
sebulan atau 2 bulan sekali dengan wali murid masing-masing. Jadi kita itu di pondok pesantren ada wali kelas, ada wali kamar. Jadi dua-duanya ini jadi satu kelompok di satu grup di WA, kemudian kadang-kadang Zoom. Ada komunikasi Zoom dengan wali santri. Dan alhamdulillah memang ketika kita komunikasi kita mempraktekkan pendidikan anak itu bukan hanya pada pondok pesantren, kita ayo kolaborasi begitu. Bahkan Betul. alhamdulillah setiap seminggu sekali itu hari Jumat itu mesti untuk santri itu ada, untuk santri dan ustadz itu ada susu segar begitu. Itu dari wali santri semua. Nah, Gitu. saya tertarik yang susu segarnya itu, Pak. Rasa melon apa rasa pepaya itu? Masya Allah, rasanya murni ya Pak kayaknya Pak. Kalau itu kelihatannya rasa bayar gitu ya. Rasa bayar. Bayarnya per bulan aja ya, Pak. Itu kalau Syahriah sendiri Pak, Syahriah kadang-kadang Ustadz mau infak buat susu segar, Ustadz mau infak untuk telur, macam-macam. Jadi alhamdulillah dengan komunikasi itu malah lebih baik itu Pak dosen. Saya setuju dengan apa yang Pak dosen sampaikan. Jadi komunikasi jangan berhenti dan kita punya apa namanya, kalau pendidikan kita kan kuliah nyaman, kerja nyaman itu ya, kuliah mudah, kerja nyaman. Kita juga pendidikan bukan hanya berpihak pada pesantren ya, bukan hanya dari pesantren, tapi paling tepatnya adalah pendidikan itu bersama orang tua. Maka kemudian kami pondok pesantren meliburkan santri selama sebulan sekali, itu ada 2 hari Pak. Itu kita liburkan agar supaya anak bersama wali santri yang dekat-dekat tentunya, kemudian komunikasi kekurangan dan kelebihannya itu apa dari wali santri. Walaupun kadang-kadang memang kita disikat habis-habisan kadang-kadang sama wali santri, Pak, kurang ini, kurang itu, katanya begitu. Nah itu Pak dosen, mungkin Pak dosen. Ya, justru tapi kritik itulah yang membuat kita kuat gitu, Pak ya. Setuju Pak dosen. Kritik itu yang membuat kita kuat. Jadi what doesn't kill you makes you stronger. Apa-apa yang tidak membunuh kita itu akan membuat kita semakin kuat. Malah pujian itu yang membuat kita akan terjerumus. Akan terlena Pak dosen. Wah, dos Pak dosen, sip. Siap. Jadi itu ada kategori transparansi dan akuntabilitas karena komunikasi bagus sehingga tumbuh kepercayaan wali santri, sehingga bukan hanya Syahriah yang akan datang, akan tetapi juga sumbangan-sumbangan lain. Tadi yang disampaikan oleh Pak Yai tadi, Pak Khairullah. Khair, kebaikan Masuk untuk korban semua. Pak dosen. Korban Dalam? itu kadang-kadang kita sampai 100 ekor Pak dosen. Itu kambing itu. Karena wali santri juga kita japri, kita informasi, ayo kurban di sini. Seperti itu Pak dosen. Sehingga masyarakat luas pun kita bagi ke masyarakat luas. Jadi Masya Allah masyarakat juga bisa mendapatkan itu gitu. Oh itu Bapak Ibu. Jadi terkait dengan hubungan akrab yang terbuka di sana. Dari kekurangan minimnya komunikasi antar lembaga dan wali. Jangan segan untuk berkomunikasi dengan wali. Tapi komunikasinya jangan saat pada butuh lembaga butuh sama wali santri saja. Tapi pada saat perkembangan anaknya disampaikan, bagusnya disampaikan. Nanti akhir-akhir ada poin, tapi ini Bu sedikit poin ini mohon arahannya Ibu di rumah pada saat libur atau apa. Ini santrinya begini-begini. Saya kira itu akan sangat mengapresiasi wali santri itu. Dan untuk menyadarkan bahwa pendidikan anak itu walaupun dipondokin, itu tanggung jawab seorang ayah ibunya itu tidak lepas. Gitu. Tetap nempel selama ada hubungan anak dan orang tua. Agar menyadarkan itu sehingga ketika itu sadar, komunikasi antar lembaga dan wali santri pun akan terbentuk rasa percaya. Kalau sudah percaya kayaknya kayak orang Cina itu, kalau sudah percaya kan jor-joran kalau bahasa ini. Mas Romi, ini baru ini kayaknya mau berangkat Jumatan kemudian jatuh gitu ya. Monggo yang lain. Saya kira 15 menit lagi lah maksimal, jam 11.15. Kira-kira nggak masalah ya? Udah di screenshot belum Pak Yai Amin tadi? Pak Oop mungkin yang Pak Oop.
Pak Sudah Mas Pak, Oop? tadi sudah di sini. Oh, nggih, nggih. Nanti di-share aja di grup nggih. Monggo, kira-kira ada lagi diskusi yang lainnya? Ayo, ada tidak yang mau disampaikan? Pak Yai Ahmad Solihin sudah mau naik mimbar nih kayaknya Pak. Iya, iya, iya. Iya, iya. Di sini sih banyak Ibu Titik, Ibu Lelia, Ibu Nurmawati. Suaranya perempuan, Ibu Dini, Ibu Ikhwatin, Ibu Manhiyatun, temannya istri saya ini, Ibu Manhiyatun Nikmah. Sempit dunia kata istri saya deh. Ibu-ibu tuh Gitu. makmum, Pak biasanya ikut saja itu kalau Bu Endang apalagi itu. Makmum katanya Pak ikut. Makmum. Nah, makmum juga harus berpendapat. Makmum itu harus berpendapat supaya imamnya jangan terjerumus bahwa ngerasa tidak ada masalah baik. Harus ada komunikasinya. Iya paling seputar astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah gitu ya. Kalau lupa subhanallah gitu. Kalau tidak ada yang mau disampaikan lagi, saya kira cukup ya Bapak Ibu. Sooner is bad. Sooner ya tak masalah lah. Lebih cepat mungkin lebih baik. Ibu Mumun, do you want to say something? Mau menyampaikan sesuatu, Ibu Mumun? Tidak ada? Enggak, Pak. Tidak, Oke. Pak. Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin cukup Pak Yai Amin, Pak Oop. Nggih, Pak. Demikian. Nggih. Mudah-mudahan selalu sehat, mudah-mudahan lulus tahun 2026. Amin. Saya juga Alamin. mudah-mudahan sehat semuanya. Mudah-mudahan segera cair yang 5 jutanya, Pak. Amin, amin, amin. Amin. Allah, amin. Agar bisa kalau tidak dipakai ya bisa buat berkorban. Kalau misalnya ada poin-poin yang perlu dikeluarin ya bisa dicukupkan dengan dana itu. Terima kasih semuanya. Perasaan itu Pak. Lulus livin cair. Oh, livin itu berarti lewat mandiri ya? Iya Pak. Oh, lewat mandiri. Makanya namanya Livin, Pak. Panjang Iya, Sofi iya. lebih cek maksudnya. Cair-cair ya. Berarti Iya, sejauh ini betul. fine-fine ya untuk lembaga inovasi ya. Pengelolaan lembaga ya, fine. Sangat fine. Tidak ada yang dirubah. Terima kasih banyak untuk Bapak. Oke. Sehat selalu untuk Pak Yai Amin and the gang semuanya. Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia bersama keluarga. Amin, ya Rabbal Alamin. Dicukupkan, disejahterakan. Dan tetap menginspirasi anak didiknya. Mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.